Baiklah, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk para penonton yang menonton video saya yang kali ini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahan keramik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ngurah Bagus Arya Bima dengan NIM 22055311146 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokorda Gede Tirta Ningya, STMT. Baiklah, sumber literatur dari presentasi kali ini yaitu dari Science of Engineering Materials, Volume 2 Materials oleh Monastanda. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu pendahuluan. Keramik dapat didefinisikan sebagai bahan anorganik, non-logam yang dibuat dan atau untuk digunakan pada suhu tinggi. Karakteristik utama keramik yaitu kekerasan, kerapuhan, dan kekuatan titik lebur yang tinggi. Sebagian besar keramik terjadi secara alami seperti batuan alam atau diproduksi dari mineral bumi melalui aksi panas. Contoh yang umum adalah semen dan gelas. Selanjutnya 5.2 struktur silikat. Silikat sejauh ini merupakan senyawa silikon yang paling penting dan di atasnya seluruh industri kaca, keramik, dan semen. Tiga jenis utama struktur dapat dibedakan menjadi yaitu anion diskrit di mana tidak ada SiO4, tetrahedra yang hadir secara individual atau dalam jumlah terbatas digabungkan menjadi gugus ion. Dan yang kedua anion yang diperluas di mana SiO4 tetrahedra terhubung menjadi rantai dengan panjang tidak terbatas atau lembaran dengan luas tidak terbatas. Yang ketiga jaringan 3 dimensi dibentuk oleh tautan lengkap SiO4 tetrahedra di ketiga arah. Bisa dilihat pada gambar yaitu representasi alternatif dari SiO4 4 min tetrahedron ditunjukkan pada A, B, dan C. Representasi skematis dari ion Si2O 6 min ditunjukkan pada D dan E. Si3O94 ion ditunjukkan pada F dan G, dan Si4O18 12 min ion ditunjukkan pada H dan I. Representasi pertama dalam setiap kasus menunjukkan komposisi dan representasi kedua menunjukkan susunan atau tetrahedra jika dilihat dari atas. Selanjutnya 5.3 refraktori atau tahan panas. Refraktori adalah bahan konstruksi non-logam yang mampu bertahan pada suhu tinggi tanpa deformasi yang berarti dalam kondisi servis. Yang pertama ada aplikasi refraktori. Dalam memilih refraktori untuk aplikasi tertentu, beberapa sifat lain seperti stabilitas dimensi, ketahanan terhadap pengelupasan, dan ketahanan terhadap jenis terak yang berbeda juga perlu dipertimbangkan. Di antaranya itu stabilitas dimensi, yaitu perubahan dimensi bata tahan api dapat bersifat reversible atau permanen atau tidak dapat diubah. Yang kedua ada spalling. Spalling biasanya didefinisikan sebagai fraktur dari bata tahan api atau blok akibat perubahan suhu yang cepat atau thermal shock. Yang ketiga ada resistensi terak dan logam, di mana yang berarti sangat penting bahwa refraktori tidak boleh bereaksi pada suhu permukaan yang tinggi dengan zat yang akan bersentuhan dengannya. Yang kedua ada refraktori fair clay. Refraktori tanah liat adalah yang paling banyak digunakan, mencapai 3/4 dari semua refraktori. Beberapa kegunaannya ada di bagian atas dan lapisan tenur sembur, tungku baja perapian terbuka, tungku peleburan aluminium, tungku tempat, tungku tembikar, dan perapian rumah tangga. Bisa dilihat pada gambar pengaplikasian dari refraktori fair clay. Yang ketiga ada refraktori mulit. Dalam refraktori dengan kandungan mulit tinggi, ikatan keramik atau kaca dari refraktori fair clay biasa digantikan oleh ikatan kristal sehingga meningkatkan refractoriness under load. Refraktori mulit yang baik biasanya memiliki kandungan mulit 80% atau lebih. Selanjutnya ada refraktori silika. Keunggulan batu bata silika adalah dapat digunakan di bawah beban pada suhu hingga 1650 derajat Celcius. Tidak menyusut atau tidak seperti batu bata fair clay pada suhu tinggi, tahan terhadap kejutan termal dari 600 derajat Celcius hingga titik leleh, dan sangat tahan terhadap serangan oksida besi dan terak asam. Yang kelima ada refraktori magnesit.
Batu bata magnesit sangat berguna dalam konstruksi tungku perapian dasar terbuka dan juga untuk lapisan tungku di mana tembaga, timah atau timah yang dimurnikan. Selanjutnya ada refraktori krom dan krom magnesit. Dalam furnace atau misalnya furnace tangki perubahan kaca, di mana lebih dari satu jenis refraktori digunakan, batu bata netral memainkan peran penting untuk menjaga refraktori asam dan basa agar tidak bersentuhan langsung satu sama lain. Di mana bisa dilihat pada gambar bawah adalah struktur mikronya. Yang ketujuh ada refraktori karbon dan grafit. Karena sifatnya sangat bervariasi seperti yang disebutkan sebelumnya, karbon dan grafit menemukan banyak dan beragam aplikasi yang mencakup penggunaannya sebagai bahan konstruksi untuk refraktori, peralatan tahan kimia, elektroda, dan reaktor atom. Yang kedelapan ada refraktori karbida dan nitrida. Karena silikon karbida memiliki refraktori yang tinggi, pemuaian termal yang rendah, ketahanan yang baik terhadap kejut termal, dan kemampuan untuk menghantarkan listrik sampai batas tertentu, sangat berguna untuk membuat elemen pemanas listrik beroperasi pada suhu jauh di atas suhu di mana resistor logam akan gagal. Yang selanjutnya ada refraktori oksida murni. Oksida murni untuk menghasilkan refraktori suhu tinggi. Alumina oksida yang paling keras memiliki porositas rendah dan kekuatan tinggi disebut the engineering ceramic par excellence. Biasanya digunakan untuk tabung pyrometer, insulator busi, crockless untuk melelehkan logam dan gelas, dan banyak aplikasi lainnya. Yang ke-10 ada refraktori isolasi panas. Refraktori yang akan digunakan terutama sebagai insulator panas diproduksi sebagai hoodie berpori sangat ringan yang memiliki sejumlah besar pori yang sangat kecil yang sebagian besarnya disegel. Refraktori isolasi bagaimanapun tidak menahan abrasi dan terak. Selanjutnya ada glasses atau kaca. Di sini ada beberapa agenda pada subbab ini. Yang pertama struktur gelas, yang kedua ada pembentukan gelas dalam oksida, yang ketiga sifat umum gelas, yang keempat jenis gelas, yang kelima pengolahan gelas, yang keenam gelas di industri dan engineering. Yang pertama ada struktur gelas. Kaca telah didefinisikan dalam beberapa cara. Dua ciri yang umum disebutkan adalah yang pertama, gelas terbentuk dari cairan sangat dingin yang sangat kental. Gelas pembentuk cairan memiliki jaringan struktural dengan tatanan jarak pendek. Bisa dilihat pada gambar representasi skematis dua dimensi dari A yaitu bentuk kristal silika yang diposan, dan B bentuk silika kaca, yang C kaca natrium silikat di mana pengenalan ion natrium menyebabkan pemecahan SiO ikatan yang menghasilkan dan atom oksigen ikatan tunggal memiliki muatan unit negatif. Yang kedua ada pembentukan gelas dalam oksida. Mempertimbangkan oksida AX dan OY, aturan ini dapat dinyatakan sebagai berikut. 1. Atom oksigen harus dikoordinasikan dengan tidak lebih dari 2 atom A. Dan kedua, bilangan koordinasi A, I, dan E yaitu jumlah atom oksigen yang memiliki setiap atom A harus lebih kecil 4 atau kurang. Yang ketiga ada polihedra dari kelompok atom oksigen di sekitar atom A hanya berbagi sudut dan tidak ada tepi atau permukaan. Yang keempat yaitu 3 atau lebih sudut dari setiap polihedron oksigen harus dibagi. Baiklah, berikut adalah tabel perbandingan faktor melting glass forming ability. Bisa lihat pada tabel di atas. Selanjutnya ada sifat umum gelas. Karakteristik yang tidak biasa dari kaca yaitu stabilitas keramiknya, transparansi yang melekat, kekerasan dan kerapuhan, dan konduktivitasnya yang buruk terhadap pukulan dan listrik adalah konsekuensi dari komposisinya. Keberadaan ketuan kovalen yang kuat antara atom-atomnya dan kurangnya struktur kristal. Kaca kebal terhadap serangan oksigen karena sepenuhnya telah teroksidasi. Baiklah, di sini saya melampirkan video tentang glass versus thermoplastic abrasion resistance atau kaca versus thermoplas ketahanan abrasinya. Bisa disimak videonya. Baiklah,
Ada 4 indeks kinerja penting dalam pencahayaan pesawat eksterior. Di antaranya adalah dekomposisi kimia, tekanan termal, degradasi UV, dan abrasi. Bisa dilihat pada video, yaitu sedang melakukan uji abrasi yang akan menunjukkan perbedaan dan ketahanan abrasi antara kaca dan termoplastik. Uji pertama adalah uji tabur brazier. Untuk pengujian ini menggunakan pemberat 1000 gram dan menggunakan alat roda meja CS17. Di dalam video mereka menjalankan sepotong kaca borosilikat dan sepotong polikarbonat berlapis keras selama 100 putaran. Keunggulan kaca borosilikat dibandingkan polikarbonat terlihat jelas. Berdasarkan uji tadi, kaca silikat lebih tahan abrasi daripada polikarbonat berlapis keras. Pengujian kedua adalah pengujian pasir jatuh. Pengujian ini menyalurkan silikon karbida 90 grade dari ketinggian 4 kaki pada berbagai sampel kaca dan plastik. Berbagai lensa kaca dan plastik dengan ketebalan dan kontur yang bervariasi sedang diuji, termasuk satu lensa akrilik dan satu lensa kaca yang dibuat khusus untuk lampu sayap terdepan dari pesawat kecil. Setiap bagian dikikis oleh kira-kira 32 liter silikon karbida 90 grade. Setelah selesai uji cobanya, mudah untuk dilihat bahwa lensa akrilik lebih banyak mengalami abrasi daripada lensa kaca. Baiklah, yang keempat adalah jenis gelas atau kaca. Perubahan kaca yang berbeda digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis kaca dengan karakteristik khusus yang diperlukan untuk penggunaan akhirnya. Bisa dilihat pada tabel di bawah adalah tipe-tipe dari kaca. Contohnya silika murni yang mengandung SiO2 99,6 sampai 99,9 dan seterusnya. Yang kelima ada pengolahan gelas atau kaca. Kaca diproduksi dengan melelehkan bahan-bahan yang sesuai dalam proporsi yang diperlukan dalam tungku tangki kaca atau dalam panci tahan api dan membuat cairan kaca menjadi produk yang diinginkan. Bisa dilihat pada tabel di bawah, yaitu kurva viskositas suhu untuk gelas komersial. Selanjutnya ada gelas di industri dan engineering. 4 penggunaan kaca yang paling penting adalah industri pengemasan, bangunan, teknik, dan kelistrikan. Properti yang membuat kaca menjadi bahan yang ideal untuk pengemasan adalah stabilitas keramiknya. Untuk sebagian besar tujuan, wadah kaca dapat dianggap sangat lembab. Baiklah, kita ke bab selanjutnya, yaitu 5.5 pelapis kaca atau vitreous coatings. Pelapis vitreous banyak digunakan untuk melindungi badan keramik dan permukaan logam. Komposisi pelapis bervariasi tergantung pada jenis aplikasi dan sifat yang diperlukan dari pelapis. Di antaranya ada pelapis glaser keramik, enamel vitreous untuk lapisan kaca, dan enamel porselen. Baiklah, yang pertama di sini ada glaser keramik. Glaser keramik adalah campuran bahan, biasanya oksida, yang bila dipanaskan akan membentuk lapisan kaca yang keras secara permanen di atas benda keramik. Pelapisan dilakukan untuk membuat bodi keramik berpori menjadi kedap air atau untuk menambahkan kecemerlangan, kehalusan, dan perlindungan pada bodi yang sebenarnya sudah kedap air. Yang kedua ada enamel vitreous untuk lapisan kaca. Enamel vitreous adalah lapisan pelindung kaca yang ditembakkan ke logam untuk memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan serangan oleh lingkungan korosif, kecuali alkali dan asam fluorida. Lapisan kaca mengacu pada lapisan enamel vitreous tebal 25 mil atau sekitar 0,63 mm atau lebih. Selanjutnya ada enamel porselen. Ini adalah lapisan seperti kaca atau kaca dengan ketebalan yang relatif rendah hingga sekitar 10 mil atau 0,25 mm. Banyak digunakan untuk melindungi permukaan logam seperti pada kompor, lemari es, reflektor lampu, dan bak cuci atau mesin cuci. Lapisan dasar setebal 3-4 mil atau dimilimeterkan sekitar 0,76 sampai 0,10 mm yang mengandung oksida kobalt, nikel, atau molybdenum yang digunakan untuk mengamankan daya rekat yang baik dengan logam dasar. Baiklah, kita ke materi selanjutnya, ada 5.6 pelapis keramik.
Lapis ini memiliki karakteristik refraktori yang tinggi sehingga digunakan dalam aplikasi pada suhu tinggi. Oksida logam murni seperti aluminium dan zirconium oksida diaplikasikan sebagai pelapis keramik dengan teknik film spray, di mana bahan keramik atau dalam bentuk batang sintar atau bubuk dilebur dalam oxyacetylene flame gun sekitar 3000 derajat Celcius dan disemprot dengan semburan udara pada permukaan yang akan dilapisi. Lapisan keramik digunakan untuk bagian dan komponen yang dikenakan suhu tinggi saat digunakan. Contohnya ada nozzle, beling-baling, dan bilah di turbin gas. Baiklah, kita masuk ke materi terakhir 5.7, semen dan beton. Semen dapat dibagi menjadi jenis hidrolik dan non-hidrolik, tergantung pada cara mereka mengeras dan mengeras. Semen hidrolik adalah semen yang mengeras dan mengeras karena reaksi kimia yang terjadi pada pencampuran dengan air. Semen non-hidrolik adalah seperti kapur, mengeras di udara tetapi tidak dapat digunakan dalam air. Ada beberapa jenis semen, yaitu semen Portland, semen aluminius, dan beton. Yang pertama ada semen Portland. Semen Portland memiliki tekstur berupa serbuk halus, dihasilkan dengan cara menggiling terak yang mengandung senyawa kalsium silikat dan gipsum sebagai tambahan. Senyawa yang dibutuhkan dalam pembuatan Portland semen yaitu trikalsium silikat Ca3SiO5, dikalsium silikat atau Ca2SiO4, trikalsium aluminate atau Ca3L2O, dan yang terakhir tetrakalsium aluminoferrit atau Ca4L2Fe2O10. Selanjutnya, setting dan pengerasan semen Portland. Pengaturan dan pengerasan semen hidrolik merupakan hasil dari reaksi hidrasi senyawa semen. Setting didefinisikan sebagai pengerasan massa plastik asli dari semen dan air. Bisa dilihat pada gambar A, di mana dispersi butiran klinker dalam air, dan B, setelah beberapa menit pelarutan dan pengendapan produk terhidrasi, dan pada gambar C, setelah beberapa jam gel sudah mulai menyatu, dan pada gambar D, setelah beberapa hari perkembangan lebih lanjut dari gel telah terjadi. Selanjutnya ada semen aluminus. Semen alumina terdiri dari kalsium aluminat, tidak seperti semen Portland yang terdiri dari kalsium silikat. Itu dibuat dari batu kapur atau kapur dan bauksit atau tanah liat khusus yang memiliki kandungan alumina sangat tinggi. Sifat semen ini adalah yang pertama sangat tahan terhadap serangan kimia, yang kedua tingkat pH-nya rendah, yang ketiga ketahanan tinggi terhadap korupsi kimia, yang keempat indeks bias semen ini tinggi. Baiklah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu beton. Beton adalah campuran air dengan agregat kerikil, pasir, dan semen. Campuran ini akan mengeras dan dapat digunakan sebagai bagian dari struktur konstruksi berdasarkan desain tertentu. Beton pada tegang dirancang dengan memasukkan tegangan internal ke dalam struktur, sehingga tidak ada tegangan tarik yang terjadi pada beton pada tegang, kecuali tekanan pratekan dilawan sepenuhnya. Baiklah, sekian presentasi kali ini. Apabila ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.